Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intara Wayu Putri dari Manajemen 20A1 NIM 2041442. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik statistika. Structural Equation Modeling. Pertama, basic konsep. Apa itu SEM? SEM atau Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM, terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen atau confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antara variabel atau path analysis, dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi atau model dan analisis regresi. Untuk variabel laten produk brand terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X1.1, X1.2, X1.3. Untuk variabel laten corporate brand terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X2.1, X2.2, X2.3. Kemudian untuk variabel laten social media marketing terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X3.1, X2, X3.2, X3.3. Untuk variabel laten purchase intention juga terdiri dari 3 variabel observed, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Ini dinamakan outer measurement model, sedangkan ini dinamakan inner structural model. Perbedaan reflektif indikator dan formatif indikator. Untuk reflektif indikator, produk brand diukur oleh indikator X1.1, X2, X1.2, dan atau X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan kenyamanan. Sedangkan formatif indikator, social media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X3.1, X3.2, X3.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Yang kedua, variation of SEM, mediating dan moderating. Ini dinamakan basic model, ini dinamakan mediating intervening model, sedangkan yang ini dinamakan moderating model. Yang ketiga, model analisis, outer measurement dan inner structural. Analysis of measurement model menggunakan uji validitas, menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk mengukur variabel yang ingin diketahui. Uji validitas dibedakan menjadi 2, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity terdiri dari 2, yaitu loading factor
atau outer loading merupakan nilai yang dimiliki indikator. Nilainya harus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Kedua, average variance extracted atau AVE merupakan nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AVE harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Kemudian, uji validitas menggunakan diskriminan validity. Dibedakan menjadi dua, yaitu Fornell-Laker Criterion or HTMT. Merupakan korelasi variabel dengan variabel itu sendiri, dan atau dengan variabel lainnya. Atau korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Kedua, cross-loading merupakan korelasi indikator dengan variabel atau nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Kemudian, of measurement model menggunakan uji reliabilitas. Merupakan indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu composite reliability. Merupakan indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan skor komposit gabungan. Nilainya harus lebih dari 0,7. Kemudian yang kedua, Cronbach alpha. Merupakan indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha. Nilainya harus lebih dari 0,6. Kemudian, analysis of inner model. Analysis of inner model terdiri dari 5 kegiatan, yaitu pertama, R-squared, merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1, yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar daripada itu, maka terdapat multikolinearitas. Yang kedua, menggunakan patch coefficient atau koefisien jalur regresi, menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Kemudian yang ketiga, menggunakan t-statistik dan p-value atau bootstrapping method, menunjukkan tingkat signifikansi nilai patch coefficient. Nilai t-statistik harus kurang dari min 1,96 atau lebih dari 1,96 dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Kemudian menggunakan predictive relevance atau blindfolding method, indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus lebih dari 0 atau positif. Kemudian menggunakan model fit, indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Model fit terdiri dari dua, yaitu yang pertama chi-square, mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikansi X kuadrat, diharapkan nilai X kuadrat yang kecil, sehingga P sama dengan value lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, Normed Fit Index atau NFI. Nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI lebih besar dari 0,9 adalah good fit.
sedangkan 0,08 kurang dari NFI kurang dari 0,90 termasuk marginal fit. NFI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.